Katakan di situ. Mana ada Yesus di situ? Kejadian Silakan, 1, Bang. Mana Kejadian datanya? 1, Bang. Ayo tunjukkan datanya. Nah, begini Bandian, kalau habis Anda bertanya, diam supaya Anda dengar. Enggak, datanya jangan asal ngomong. Aku di sini bukan kambing congeng, bukan gereja, Bro. Kau di sini ini berdiskusi dengan data, bukan dengan congeng. Coba kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya Kejadian data 1. Yesus menciptakan manusia. Tunjuk. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Berfirman di situ logos dia. Berfirman itu kata apa bentuknya, Bro? Kata kerja. Berfirman itu apa? Kata apa? Kata Apa kerja. berfirman itu? Kata kerja. Kata kerja. Oke. Yang berfirman siapa? Allah. Allah. Oke. Berfirmanlah Allah. Yang berfirman siapa? Allah. Allah. Oke. Apa yang disebut firman? Allah berfirman melalui logos. Logos itu Apa itu kata. logos? Kata diucapkan dari mulut itu Di dalam bahasa Indonesia firman itu dikeluarkan dari mulut itu namanya remata. Sabar. Remata Kau kan ditulis merujuk. itu namanya Firman bahasa mana, Dek? wafe. Firman bahasa mana Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa arti firman, coba? Kalau seandainya itu manusia itu kata, kemudian perkataannya dan tulisannya itu ditulis itu semua Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata firman itu dua saja. Perkataan Tuhan atau perintah Tuhan itu firman. Silakan. Lek Bang. Mana ada di situ? Lek. Mana ada di situ? Enggak normal kok. Suaramu jelas kok, kedengar kok. Di mana kata firman itu? Di mana kata firman itu artinya logos? Tunjuk sama saya data. Iya di dalam bahasa. Enggak ada. Kalau itu yang dikenal di Yohanes 1 ayat 1 itu logos. Tapi itu sesungguhnya yang juga adalah logos itu. Karena di perjanjian baru. Jangan ngadi-ngadi kau. Tidak kan? Berat. Firman yang dikatakan di dalam kejadian di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan dalam versi bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, bahasa perjanjian baru. Kau bawa kemanapun itu tidak nyambung gini loh. Bacanya benar-benar ya. Yes. Ada mulanya. Begini Bang Bandian. Sebentar. Ada kalau Anda bertanya pada ahlinya, kami sudah menjelaskan. Terserah Anda itu, Anda mau percaya Emang itu kau ahli? Anda. Emang kau ahli? Cara kami menjelaskan kalau dasarnya Anda tidak mau menerima, Anda tidak akan pernah bisa terima. Jangan nyerocos. Kau ahli? Jangan nyerocos. Intinya Kau kan ahli? Kau ahli? Saya tidak ahli, tapi saya mampu menjelaskan. Ajaib, orang Kristen ngaku mampu menjelaskan. Coba bacakan saya satu. Berat. Saya umur hidup saya sudah belajar firman Tuhan, Bang. Saya sudah mendengar firman Tuhan dari pendeta saya, dari orang-orang yang mengajar saya. Anda hanya mungkin baru kemarin untuk menguatkan alibi Anda, untuk menguatkan argumen Anda. Anda hanya cari-cari. Oh, baru ayat. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai data aja sekarang ya. Sudah dengar firman Ingat Tuhan. ya, kau mengatakan Jadi ciptaan Yesus. Anda mencoba satu ayat, 1, 2, 3 ayat 4, 5, 6 untuk menguatkan argumen Anda agar orang-orang mendengar argumen Anda. Oke, kita baca satu perikop boleh? Oke, kita Tapi baca satu Anda perikop harus boleh? memahami kitab suci kami itu secara utuh, secara keseluruhan. Saudara-saudara tantrum dia. Nyerocos nggak berhenti ini pikirnya di gereja. Tidak, saya hanya menjelaskan supaya Anda paham. Apa yang kau jelaskan? Kau cuma bilang kau cuma comot-comot. Buktinya kau comot-comot kan? Ya, begini. Di mana datanya Yesus menciptakan manusia? Tunjuk. Ya itu di Yohanes Kejadian 1 ayat 26 tadi. Enggak ada itu. Kalau kau tanya Rita Wahyu sekalipun, ya, Rita Wahyu, ya, Kopi Pagi Rita Wahyu, seorang Kristen, itu bukan berbicara Yesus, itu berbicara Elohimnya Musa, itu berdiri di depan para majelis malaikat. Marilah kami, dengerin. Kan kau ini enggak. Kau ini kalau cara diskusi aku ngomong, kau tadi ngomong tantrum panjang aku biarkan.
Sekarang menurut Rita Wahyu itu tatkala berkata begitu, Elohim itu sedang berkata kepada para malaikat, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Itu perkataan Elohim kepada para malaikat. Dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, semuanya ada. Tidak ada di situ perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu berkehendak. Kita buktikan sekarang. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ruah Elohim melayang, kegelapan menutupi samudra raya. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Saya tanya dengan Anda, di mana di situ yang disebut firman Allah? Silakan. Silakan. Ya itu berfirman lah, itu dalam bentuk kata kerjanya. Itu dalam bahasa Ibrani begini Bang. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan dibantu tap-tap layarnya. Kata dafar. Karena kalau kata bendanya itu yang itu firman, atau dalam bahasa Indonesia kita kata itu dabar. Kalau bentuk kata kerjanya itu dafar. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan pribadi Bapa itu adalah firman yang punya kehendak sendiri. Tidak pernah. Di situ jelas-jelas berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang, itulah perintah dari Bapa, itulah firman. Kemana sih kau ini mikirnya lemot kali? Ya iya. Mana di situ firman punya kehendak sendiri coba? Kalau kau berkata-kata kehendakmu atau bukan kehendakmu? Berat. Berkata begini Bang, Anda harus Kalau sebenarnya Anda berkata-kata, jawab pertanyaan saya, fokus. Kalau Anda berkata-kata itu kehendakmu atau kehendak perkataanmu sendiri? ya sama ketika saya berkata-kata, tapi saya punya unsur dalam diri saya itu tidak bisa dipisah-pisah satu sama lain. Itu memang Dalam itu kendali memang siapa? kodratnya kita seperti Dalam itu kodratnya. kendali siapa? Dasarnya kodratnya kita seperti itu. Pikiran saya, akal saya itu tidak berpisah dari tubuh dan roh saya. Makanya hanya Kendali disebut siapa? unsur. Tapi Anda kalau berkata-kata sebentar. Allah, Jangan terlalu kalau panjang-panjang, Bang. kenapa di dalam Saya Yohanes 1 ayat 14 firman itu bisa jadi manusia? Karena pribadi yang ada kemana-mana ini. Saya tanya. dasarnya ini harus Anda pahami dari situ dulu. Dari konsep Tritunggal itu yang Anda harus pahami dulu. Kemudian Mana ada Tritunggal nah itu? kalau pikiran Tritunggal saya itu ini pengajaran mengeluarkan Tritunggal. kata-kata Bang. Begini Bang. Bung, Kalau Bung, pikiran fokus dengan pikiran pertanyaan. Bandian Slack, Oi. Jangan kemana-mana. pikiran Bandian Slack, apakah normal perkataanmu? Kalau akal Bandian Slack, apakah normal perkataanmu? Karena pikiran itu menghasilkan kata-kata, makanya logos itu adalah akal Allah atau pikiran Allah. Nah, logos berkata-kata itu disebut remata. Ketika logos ini mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, itu disebut remata. Itu dalam bahasa Yunani ya. Kemudian remata Jawab ini ditulis. dulu, Bang. Panjang-panjang Remata ini Abang ditulis, ngomong. disebut grabe. Ciptaan Yesus. Kau di sini bukan ceramah. Aku tanya dulu. Itulah saya bilang mau jelaskan bagaimana Dengar pembanding. Jangan dulu bertanya lagi pertanyaan soal saya. Dengar dulu. Makanya Dengar dulu. jangan lagi pernah bertanya soal kepada kami, karena biarpun pendeta yang paling hebat menjelaskan ke Anda tidak akan pernah mau terima. Seperti itu kan. Kau ngomong apa sih? Coba bayangkan saya nanya sama kalian. Di dalam Kejadian 1 berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Nah, mana yang firman Elohim di sini? Maka terang. Kalau kita baca langsung, berfirmanlah Elohim, berkata-katalah Tuhan. Bunyi perkataan Tuhan, jadilah terang. Itu yang disebut firman. Kemana-mana kau jelaskan. Kalian ini selalu membawa perumpamaan. Kalau dalam diri manusia itu ada 3. Ada firman, ada roh, ada fisik. Kan begitu tuh. Nah, sekarang saya ambil contoh sederhananya. Ya.
Udah Gary, kau tuh nggak punya otak, kau udah lagi di atas, ngapain kau nggak mau tanggapin aku ngomong? Kalau kamu diskusi aja dek. Cemen pula Tapi, Bang, kau nih. Bang Dian, aku herannya di kejadian 1 itu kan. Boleh, Pada asal mulanya Allah. ngomongnya gantian aja. Ya, saudara kau nggak gantian. Gimana Yaudah. sih? Sekarang Siapa aku juga tanya dulu. ngomong nih? Jawab pertanyaan aku tadi itu. Apa firman yang disebut firman dalam Kejadian 1 nomor 3? Silakan. Karena sewaktu Allah berfirman itu konsepnya selalu Allah, dari dalam diri Allah keluar firman Allah. Itu selalu konsep dasarnya. Oke, kehendak siapa? Ya kehendak Allah dong. Kehendak Berarti Allah. cuma ada satu kehendak dalam diri Allah itu kan? Betul? Trinitas itu satu kehendak, bukan 3 kehendak. Yakin Anda Trinitas itu satu kehendak? Kok satu kehendak? Yakin? Satu kehendak. Boleh kita uji? Trinitas satu kehendak. Oke, siapa Sudah yang jelas. berkehendak makan ikan goreng? Siapa yang berkehendak makan ikan goreng? Kalau Trinitas itu tidak Saya menyangkut tanya dengan siapa yang kemanusiaan. berkehendak makan ikan goreng? Jawab. Siapa yang berkehendak menangis? Siapa yang berkehendak Itu tertawa? kemanusiaan Yesus. Mulai. kemanusiaan Yesus. Yehehehe. Dian. Sakit deh ya. Sakit sih belum ngomong apa-apa Kapan loh. Yesus berubah menjadi bukan manusia? Tunjuk datanya. Begini, saya jelasin dulu. Jawab. Iya, saya jelasin Kapan dulu. Yesus berubah hakikat menjadi bukan manusia? Silakan. Saya jelasin dulu. Konsep dasar bersamanya. Jawab dulu. Gary, jangan kemana-mana. Iya, ini saya Di jelasin. mana Yesus berubah hakikatnya bukan manusia? Silakan. Ini saya jelasin. Konsep dasar bersamanya adalah sewaktu Allah berfirman, maka konsep dasar bersamanya adalah Allah mengeluarkan ruh firman Allah. Itu konsep dasar bersama. Nggak ada. Di Quran ada dalilnya. Enggak ada, CS jangan kau 42 ayat ngais-ngais Quran, 51. conge. Enggak ada, kau jangan ngais-ngais Quran. Enggak ada. Lah katanya mau dialog antar agama. Enggak, Anda nggak buktikan siap baca di Quran mana, sendiri. di mana, diam dulu. Anda baca dulu QS 4251. Shalom, Di situ Shalom. ada keterangan bahwa Allah berbicara kepada manusia melalui 3 cara. Melalui wahyu, melalui hijab, dan melalui perantara. Pilihannya 3. Dan di ayat 52, Allah mewahyukan ruh. Ruh itu menunjuk pada firman Allah. Sehingga sewaktu Allah berfirman, itu konsepnya selalu Allah mengeluarkan Giri, ruh. kau ngomong lagi ngelantur atau ngomong apa, Giri? Ya Anda paham Quran Anda nggak, tergantung Anda lah. Anda udah baca belum? di mana ruh Asyura 5152? Bacain. Lah baca Bacain. lah. Masih saya nyuruh saya yang baca, Anda baca aja. Saya tuh moderator terkejam ya. Kalau mau bicara dengan saya, siapkan data gitu loh. Jangan conge dengan saya. Kau Bible nggak tahu. Ya, Trinwan, sambung tadi pembicaraan. Tolong buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya, ya. Di mana Yesus menciptakan manusia? Monggo silakan. Di mana Yesus menciptakan manusia? Pakai data deh. Tidak Silakan. ada. Penciptaan itu di PL. Nah sekarang ini kalau diskusi mau konsen di PL atau PB, sama tadi kamu sama yang turunkan tadi. berarti nggak berlaku. Berarti nggak berlaku itu. Berarti yang menciptakan manusia itu bukan Yesus. Tidak Begitu. ada berarti. Di sini mau bicara di PL atau PB? Udah jawab aja. Berarti yang menciptakan manusia bukan Yesus. Ya nanti kan di PB baru Yesus ada. Ya jawab. Tadi kamu ngomong itu tadi berfirman. Itu firman itu belum Saya masuk di nanya. manusia. Dengar. Pertanyaan saya apa? Diulangi pertanyaan saya. Ya apa pertanyaanmu? Nah kan agak lain dia. Iwan Bila di bawah hampir 300. Bantu tap layar dulu. Di Tadi kau mana bilang, definisi Yesus menciptakan tadi narasimu manusia? kan berfirman. Lalu kau bilang yang berkehendak makan ikan goreng. Saya Itu kan tanya di mana Yesus menciptakan nggak manusia? nyambung Silakan. itu. Kamu bilang berfirman baru berkehendak makan ikan goreng. Di mana nyambungnya PL dan PB itu? Kan botol kau. Itu pertanyaan sebelumnya, ini pertanyaan baru nih. Di bawah. Berarti ilmu nggak nyampe kan? Aku nanya. Tadi saudara kau Gary bahwa di dalam Trinitas itu satu kehendak, buktikan sama saya.
Yesus pengen makan ikan goreng, Yesus menangis, Yesus itu ketakutan. Apakah itu satu kehendak dengan Bapak? Apakah Bapak satu kehendak dengan begituan? Kan ngaco kalian ini berargumentasi. Lari-lari ke Quran. Di mana-mana namanya ruh di dalam Al-Quran tuh. Ruhana dalam surah Ali Imran, dalam surat Maryam itu berbicara malaikat Jibril, conge. Ngomong kok asal bunyi aja kalian-kalian ini gitu loh. Yuk sambil tap-tap layar Ikhwan Fillah. Ayo naik tuh bawa akalnya, jangan otak-otak ikan tenggiri bawa otak kalau naik kemari, ya. Begitu caranya gitu loh. Saya tuh moderator paling kejam. Kalau kalian cuma modal conge, nggak punya keberanian, jangan naik. Jangan naik. Dian Pratama ini di atas. Ya, aku dikeroyok tadi, rungkat komalnya. 4 yang ngeroyok aku. Kutanya 1, nggak ada 1 yang mampu menjawab. Pak Zole, Muslim atau Kristen? Ya, Arifin. Halo Arifin. Muslim atau Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi bang, aku di kejadian satu ini yang aku herannya satu dia cuman ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di mana air ini datang? Kan kosong katanya. Itu yang kuherankan, kok bisa itu kalau kita roh tanyakan Allah kepada ini orang-orang. melayang-layang di atas air. Katanya bumi belum berbentuk dan kosong. Kok bisa roh-roh Allah ini melayang-layang di atas air? Berarti bohong ini. Nomor 2 ini. Enggak, itu karena orang Kristen kitab Musa bikin terjemahan Sayana Udale Dewi. Selamat sore. Kenapa saya dipanggil naik? Udah mampu diskusi atau enggak? Ya? Udah mampu diskusi atau tidak? Ya udah, aku tahu Iwan Setio macam kau pinter aja. Loh, saya menguasai Al-Quran, hadis, dan Alkitab. Oh, kau menguasai Quran, betul? Iya, Betul. Oke, sebentar. makanya Bang Iwan, Muhammad. Bang Iwan fokus tema aja. Itu pada mulanya Yesus, nggak usah sok-sok paten nantangin bahas Quran. Main seret nanti Yesus kau. Tuhan lah. Allah bukan. Nggak apa-apa. Bentar. Tolong bacakan saya, Dek. Bacakan, Dek. Ayo bacain. Ayo Iwan. Nih. Dihafal itu mantra. Kita nggak biasa hafal. Ini hafalan atau bacaan ini, Dek? Baca Masa kamu Iwan. suruh saya baca mantra? Nggak bisa lah saya baca mantra. Yang bisa baca mantra kan Muslim. Gimana sih? Buka mulut kau. Cih. Kau sok pula kau ngomongin mantra, congek kau. Menguasai Al-Quran kata kau bilang kau. Menguasai terjemahan kok kau anggap Quran. Ada Al-Quran itu terjemahan. Rekan-rekan Kristen, kalau diskusi itu pakai metodologi yang benar. Nih, saya ini membuka Bible kalian berbahasa Indonesia. Di sini pun ada kaidah-kaidahnya. Saya pakai TB nih. Ini nggak satu loh. Terjemahan di sini nih ada 300. Dan saya tuh tiap hari mempelajari itu. Kok begini. Iya, kau kan memang nggak bisa deh. Kau di mana-mana cuman congek modal kau gitu loh. Tuh kan, lihat. Penista kan? Penista kan kau kan? Tuh lihat ayat-ayat setan kata dia. Emang Bible ada ayat gitu? Kalau naik dengan saya itu, kalau mau bahas tema nggak usah kau curhat. Saya akan bikin pertanyaan, boleh kau nanya sama saya. Iya kan? Kenapa mah? Lanjut dulu ya, anakku nangis ya.
Halo, selamat siang teman-teman semua yang ganteng-ganteng dan Ya, yang siang, cantik. siang Geran. Bang Abu monitor. Terutama, iya bang, saya ini salah satu pengagum termasuk Ustadz Dian Pratama ya. Bang Geran, nggak usah basa-basi, langsung Iya, iya. aja. Kita pada mulanya Yesus. Coba silakan. Gimana tuh narasinya? Silakan. Baik, jadi teman-temanku yang harus kita pahami juga bahwa sebenarnya memang di dalam kekristenan itu banyak terjadi kesalahan sebenarnya. Memang kalau kita mau memahami. Oh, ada Ustadz Dian Pratama. Apa kabar Ustadz Dian? Ya, fokus saja, kamu kau Kristen bahas saja, nggak usah bahas yang aneh. Nanti kusuruh baca Quran, kau nggak bisa berhenti kau. Kucampakkan kau. Iya, jadi aku ini termasuk orang yang mengagumi Ustadz Dian Pratama. Jadi mumpung Udah gini orangnya aja. ada, Udah. saya langsung Gampang. mau bertanya aja sama Ustadz Dian. Enggak, kau kan sok-sok Begini, bahas Ustadz Quran. Dian. Tolong bacakan sama aku, Dek. Bacain sama aku. Enggak kelihatan Ustadz Dian, terlalu kecil Ustadz Dian. Wama, itu kecil sekali itu Ustadz Dian. Wama tas'aluhum alaihi min ajrin. Ya, itulah intinya ya. Langsung aja aku bertanya Ustadz Dian, mumpung saya ketemu dengan orang yang menurut saya layak untuk menjawab pertanyaan ini dan saya juga termasuk. Boleh nanya? Dengar. Kau enggak boleh Ya. nanya. Sekarang Termasuk kau angkat agama topi kau saya apa? dengan Ustadz Dian ini karena mampu menjawab semua pertanyaan. Maka saya ingin bertanya. Agamamu apa? Enggak dengar saya Ustadz apa? Putus-putus Ustadz. Sinyal Ustadz nggak bagus barangkali. Aku Begini moderator Ustadz, terkejam, kita ya. buat simple saja. Dengan saya nggak bisa melencang-melenceng. Kau agamamu apa? Jawab jujur. Ya, jangan nyamar-nyamar kalau dengan kami. Kalau kau sia. Ya. Dengar ya. Kristen dia, Bang Dian. Kristen, Margaret itu Kristen. Enggak. Aku udah curiga ini orang Syiah. Dia nggak pernah mau bahas Kristen. Dia ngaku Kristen tapi begitu ditanya dia melebar kemana-mana. Ngapain kita layani? Diputus karena kau nggak mau jujur. Agama kau apa? Dia bilang Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Di mana Kristen mana yang tidak menuhankan Yesus? Saksi apa? Dia nggak mau ngaku. Geran, lu naik lagi diskusi tema pada mulanya Yesus, lu narasi aja di situ, jelasin tentang kekristenan lu, jangan kemana-mana gitu loh Geran. Iya, terima kasih host. Jadi mungkin aku Silakan, mau Bang Abu. bertanya sedikit. Nanti aku bahas tentang apa tema. Ya sebelum Tema. ya saya bahas tema. Saya nanya satu kali aja Bahas Ustadz. tema sekarang. Enggak. Suaranya putus-putus. Geran, tema, fokus Bahas tema. tema. Iya, boleh dong nanya satu kali Ustadz. Mumpung Nanti, ya tema ini dulu, sinyalnya tema, juga di sini. No, tidak diizinkan. Kau cuma congek. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab itu dulu. Kitab apa yang kau pegang? Deno mana kau? Harus jujur kalau dalam diskusi. Ngapain kita layani orang congek? Ya, Iwan Villa di bawah sambil tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layarnya. Ya. Bantu Saya tap-tap nanya layarnya. satu aja Ustadz ya. Nanti Agama kau apa, terserah Bro? Ustadz Jawab. nanti No, bagaimana. tidak diizinkan. Jawab Nah. dulu. Agamamu apa? Ustadz begini Ustadz. Jawab. Begini Ustadz, kalau saya nanya ke orang lain itu kadang-kadang No. jawabannya tuh tidak tepat. Kurang ini Ustadz, kurang enak. Geran, kok malu kali kau ngaku agamamu apa? Sebentar kakak, aku ini udah lama. Enggak, Dengan fokus Ustadz jawab. Dian ini. Agamanya apa? Kita enggak terima yang beleng-beleng, jelas. Hitam-hitam, putih-putih. Host, turunkan saja lah. Ustadz, sebentar aku tanya sedikit. Udah, ganti aja. Nggak usah dinaikkan lagi Gerard. Tuh dia itu kemungkinan besar.
Itu kemungkinan. Saya tahu orang-orang nada-nadanya. Mau nguji-nguji kau sama aku. Kalau lupa ya. Aku nggak peduli, aku nggak peduli kok. Ya, izinnya Pak, Bang Dian. Bang Andi, monitor. Monitor. Agama apa? Islam, Mbak. Oh siap. Ada yang mau disampaikan Abang? Salam dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, cuman apa namanya tuh standby di bawah. Mantap. Itu nggak ada yang perlu ditanya. Ini roomnya Islam apa Kristen? Ya, Abang simak dulu di bawah ya, biar tahu ini komal Islam atau Kristen. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Oke, siap. Makasih ya. Yuk. Ini koma. Cari jawab itu Bang Apu, biarin aja. Meguro monitor, Meguro. Ya, selamat siang. Ya, masih Kristen Bang? Oh, saya Kristen selamanya. Oke, Bang Dian ada pasien, silakan. Ya, Udah ini mau ditensi ketemu tadi, Bang. dokter. Iya. Tensinya agak tinggi nih Bang Meguro nih. Silakan Bang Dian. Bang Ali Mukti sebentar. Bang Ali Mukti monitor. Siap. Muslim, Kristen Bang? Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya. Ya, izin nyimak di bawah dulu ya Bang. Bantu tap-tap kalau boleh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Meguro. Ya. Jadi kalau berdasarkan judulnya, pada mulanya Yesus itu adalah. Halo. Oke. Silakan Gimana dikit. sekarang? Sekarang gimana? Tes. Aman. Lanjut. Oke. Kan judulnya pada mulanya Yesus. Jadi itu disampaikan oleh Yohanes, murid terdekat daripada Yesus yang sudah 24 jam selama 3 tahun bersama Yesus. Dia menulis itu sebagai kesaksiannya. Yaitu dimulai dengan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Jadi ini sepadan dengan judulnya pada mulanya adalah Yesus. Saya lanjutkan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya dia bersama-sama sebagai dua entitas yang berbeda. Kalau entitasnya sama, ya nggak perlu disebut bersama-sama. Jadi pada mulanya Yesus itu ditegaskan oleh murid Yesus yang terdekat, yaitu Yohanes. Jadi itu aja ringkasnya sebagai judul daripada pada mulanya Yesus. Silakan. Jadi udah bisa kita revisi nih Yohanes 1 nomor 1, Bang Maguro. Revisi. Kita buang firmannya, kita jadikan pada mulanya Yesus gitu. Bisa. Ayatnya itu tidak mengatakan begitu. Ayat itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Meguro, suara lu makin kecil. Ih, gimana sih? Aduh. Nah, itu segitu aja, steady. Lanjut. Kan di sana tidak ada ayat dikatakan pada mulanya Yesus diciptakan. Ayatnya nggak bicara begitu. Ayatnya justru mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama. Artinya dia entitas yang bersama-sama, yang berbeda. Itulah yang disebut kalau di dalam ajaran kami itu Tritunggal. Jadi nggak ada di situ dikatakan bahwa pada mulanya Yesus diciptakan. Itu kan cuma hayalan Anda aja. Oke, sudah. Bukan apa? Yohanes 1-nya firman diganti Yesus, bisa nggak? Kalau firman itu adalah Yesus di dalam transenden, bukan secara imanen. Tertulis di Yohanes 1 ayat 14, di mana firman itu menjelma menjadi manusia. Tetapi pemahamannya itu bukan menjelma kemudian firmannya jadi hilang, gak begitu. Karena firman itu gak pernah berubah. Tetapi dia menyatakan diri di dalam rupa manusia. Doktrin semua itu Pak Maguro ya.
Saya kira tidak doktrin, tapi itu memang Itu doktrin ayat karena yang- bukan perkataan Yesus itu. Itu perkataan Yohanes penulis, bukan perkataan Yohanes Rasul. Anda mengatakan benar, tetapi kita percaya atas kesaksian Rasul. Percaya dengan siapa? Sedangkan Yesus mengatakan Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku maka persaksianku tidak benar. Apa inti? Sedangkan Yesus saja persaksiannya tidak diterima kok. Yesus mengatakan tidak benar. Kita percayanya kepada kesaksian Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang kita percayai. Apakah itu dari Rasul Yohanes? Betul, itu dari Rasul Yohanes. makanya Berarti judulnya salah juga- Yohanes 21 nomor 24. Dialah murid yang memberikan kesaksian kepada kita. Kenapa Yohanes ini tidak dimasukkan ke dalam gospel sinoptik? Kenapa, Di Pak? sini gini, saya jelaskan dulu bahwa di dalam ayat yang Anda sebutkan tadi, Yohanes tidak menyatakan secara terus terang bahwa dirinya yang dimaksud. Oke, Tetapi tahun berapa secara- gospel Yohanes itu ditulis, Pak? Yohanes itu menulis, kan dia di Pulau Patmos tahun 95. Ya sekitaran tahun itulah. Masih hidup gitu Yohanes waktu di tahun 95, 96 itu? Masih hidup. Wah, kapan dia meninggal, Pak? Ya sekitar, karena dia adalah rasul yang terakhir mati ya. Iya, tahun berapa dia meninggal? Sekitar Setahu tahun saya. 95. Berarti dusta Anda sudah berarti berkata begitu kan? Dari mana Anda tahu itu? Loh, Tapi sebentar, Ustadz Dian. Di Wahyu 3:14 di situ Yohanes menuliskan bahwa Yesus adalah ciptaan. Gimana itu, Pak? Coba baca ayatnya. Boleh, saya tampilkan datanya boleh? lanjut Ustaz. Apaan? Dan ngopi, Mak Guru. Ya lanjutkan, gimana baca coba. Sebentar. Ya, sebentar ya. Saya tampilkan dulu datanya biar enak. Sebelum ditampilkan data, jadi Pak Maguro ini udah apa ya? Udah menanti firman saja gitu. Ya, ini Di bawah izin sebentar, Bang Nukman. Ustaz. Ya, Iwan Villa yang di bawah bantu tap-tap layar yang kencang ya, supaya kuat komalnya. Pasti banyak penombak. Kalau ada Bang Dian pasti banyak nombak itu. Lanjut. ya. Ini saya bacakan atau Bapak yang membaca, Bang Guru? Silakan Anda yang baca. Oh ya, baik. Waktub illa malakan kaniyasti li laudikian. Hadza yaqulu lahu amina syahidi al-amini as-sadiqi bada'atahu ba'adatu khaliqihillahi. Kata yang saya bol kuning itu ya, khalik itu ciptaan. Ciptaan yang sulung, ciptaan Allah yang sulung. Jadi gini, kata artinya seperti ini. Tulislah kepada para malaikat di gereja Laodikia, inilah firman-Nya yang terpercaya, yang saksi, yang mempersaksikan, yang sebenar-benarnya saksi, yang sulung dari ciptaan Tuhan. Seperti itu, Bang. Jadi intinya di sini Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Oke. Kalau Abang ragu terjemahan saya, silahkan dicek di Wahyu 3:14. Oke, Wahyu 3:14. Frasanya Iya, di silakan. dalam kitab yang saya nggak usah pakai itu bahasa yang nggak Iya, silakan. dipahami. Tetapi di situ dikatakan bahwa dia permulaan dari ciptaan Allah. Benar nggak? Ayatnya seperti itu. Permulaan dari ciptaan Allah itu bukan berarti itu diciptakan, tetapi itu prototipe. Sama seperti kalau Anda mau produksi mobil Toyota,
itu bikin prototipenya dulu, barulah diciptakan. Jadi prototipe itu adalah ide dasar bagaimana manusia itu. Jadi di situ tidak dikatakan bahwa Yesus diciptakan. Lawa. Loh, itu Ya, kalimatnya silakan, tetapi apa itu, ayatnya Bang? tidak pernah menuliskan bahwa Yesus diciptakan. Permulaan Loh, dari tadi jelas ciptaan itu. Allah menunjukkan itu adalah prototipe. Prototipe itu bukan ciptaan emang. Prototipe itu adalah dibuat atau ide. tidak dibuat? Ide. Kalau Anda mau buat rumah, Anda buat desain arsitek, apakah arsiteknya itu adalah diciptakan rumah itu, dibangun agak rumah itu, lain, atau itu eleng-eleng. idenya? Ya idenya Ya. itu tertuang dan dibuat bukan? Atau memang Itu idenya itu ada di tahu-tahu ada? dalam pikiran Allah itu sendiri. Artinya prototipe. Nah, Anda ngertilah prototipe itu bukan ciptaan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Lah tadi yang dibaca di Yohanes itu apa di Wahyu itu, Bang? Ya itu kan cuma asumsi Anda, cuma Loh, kok tafsiran asumsi saya? Anda. Coret aja Permulaan Bible-nya tuh. Buang aja satu, Pak. Konsili itu ada lagi, nggak? buang dulu itu. Begini, Bang, saya nanya, ada nggak di situ ayatnya secara tegas dikatakan Yesus diciptakan? Coba Anda baca sendiri, kami yang dengerin. Oke, silakan. permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari oke. yang Permulaan awal dari Sebentar. inilah Kristen. Kolose 2 nomor 8 Ustaz. Dicebak oleh filsafat kosong dan palsu. Ya itulah makanya kalau Anda udah punya tendensius, berarti Anda tidak netral. Ya, di hapus dalam dulu Kolose 2 analisa. nomor 8, Pak. Di situ ada nggak ditulis diciptakan? Loh, Itu permulaan prototype. ciptaan. Permulaan ciptaan. Sekarang kata ciptaan itu artinya apa? Saya udah jelaskan, Buatan. itu prototipe. Kita Ada nggak kita ditulis pakai itu? kamus, Pak, ya. Permulaan Boleh? dari diciptakan Allah. Oke. Permulaan dari diciptakan Ciptaan ada apa? nggak? Ciptaan itu permulaan dari ciptaan, artinya apa? Ciptaan apa itu ciptaan? Ciptaan sesuatu yang dicipta. Dibuat kan? Betul. Permulaan dari buatan kan, Ciptaan. betul? Iya, apakah itu diciptakan? Permulaan dari buatan. Ya bukan, itu prototype maksudnya. Inilah. Prototype, astaga. Inilah Kristen saudara-saudara inilah kalau udah menipu tendensius, dirinya Pak Ustadz tuh sendiri. begitu. Menipu diri sendiri. Coba baca lagi ya. Saya baca coba 1 Kolose 1 ayat 16. Anda baca lanjutkan. Coba. Tidak ada satupun yang diciptakan selain daripada oleh Dia. Berarti apa? Yesus itu yang menciptakan. Oh, berarti salah Kejadian 1 itu. Kejadian 1 dijelaskan oleh Pada Kolose mulanya ini. Elohim menciptakan langit dan bumi. Mana Yesus menciptakan? Nah itu Elohim itu sendiri. Yesus itu. Sejak kapan orang-orang Israel menganggap Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Pak? Ya karena dia belum paham. Hah? Dia belum paham. Berarti Musa nggak paham? Musa sudah paham. Mana Musa menyembah Yesus? Anda lihat nggak? Yesus ataupun dalam rupa manusia pernah datang kepada Musa dan kepada Abraham. Apa terus di sana? Oke, Anda buka Kejadian 18, di mana Allah datang menampakkan diri kepada Abraham di dalam rupa manusia. Itu Yesus. Cuman belum Mana ada rupa memperkenalkan manusia? Anda baca nggak Kejadian 18? Itu makan roti. Berjalan-jalan Itu malaikat, dan Pak, bukan Mana Tuhan, ada Pak. di situ disebut malaikat. Itu kan doktrin Anda. Kok Ayat doktrin? itu tidak ada mengatakan Itu malaikat. tidak pernah dianggap begitu oleh orang Yahudi, Pak. Ya, Kapan Yahudi? Kapan Kita Musa bicara bukan mengajarkan? Yahudi. Sebentar. Saya minta datanya. Mana Musa mengajarkan kepada umatnya Tuhan itu 1 dari 3? Itu di mana, Pak? Oke, kita jangan menyampang dulu. Oh, tidak bisa. saya menyatakan Saya minta bahwa konkretnya. Hei, Tuhan jangan kemana-mana, menampakkan diri jangan kemana-mana. Di mana Musa mengajarkan Tuhan itu 3 dari 1 itu mana? Dalil. Jangan eksegesismu sendiri dong. Sebentar, Anda jangan melenceng kemana-mana. Tadi kita bicara tentang Yesus Tidak. pencipta. Saya tanya kepada Anda, di mana Kita lagi Musa? bahas itu. Di mana Musa mengajarkan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus? Silakan.
Jadi sekarang Anda sudah tidak mau melanjutkan yang tadi kita bahas. Oh bahwa tidak, Yesus adalah Anda kan pencipta. mengatakan Yesus itu menciptakan. Iya, jadi berbeda lagi ini. Ingat kan kata tadi kan Nggak, di ada dalam akui Wahyu dulu, berbeda 3:14. dulu, baru nanti saya lanjutkan. Kan Loh, lagi kok bahasnya loncat sana kemana-mana? loncat sini gimana Oh sih? tidak, Anda sendiri yang mengatakan. Saya tanya sama host. Host, Saya tadi dia sudah yang menyatakan, kau bawa tadi Kolose 1 nomor berapa tadi? 16. Segala sesuatu berapa? 16. Kalau 1 nomor 16. Dia di situ Yesus atau Bapa? Yesus. Oke, sekarang kita pergi ke dalam Kejadian 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Berarti Kolose 1 dengan Kejadian 1 bertentangan kan? Di mana bertentangannya? Loh, jelas di situ tertulis. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit bumi. Nggak ada Yesus di situ. Gak ada itu bukan berarti bertentangan. Memang nggak Elohim ada. itu adalah Yesus. Nggak ada, Bung. Nah, jadi Anda cuma asumsi sendiri itu kontradiksi. Loh, kok asumsi? Mana data tertulis Yesus menciptakan Ya, itu langit udah dan bumi? tertulis di Kolose 1 Mana ayat 16 tertulis? itu Yesus menciptakan segala sesuatu. Oke, Berarti duluan Kejadian 1. Paulus, duluan Kejadian Musa. Ini Paulus. Duluan Paulus, duluan Musa. Astaga, ya jelas Musa lah. Apa? Ya jelas Musa lebih dulu. Oke, Musa menerima dari siapa firmannya? Menerima dari Sang Pencipta. Oke, Paulus menerima dari siapa? Paulus menerima dari Yesus. Yesus yang mana, Pak? Yesus yang dari Nazaret. Yesus dari Nazaret manusia atau bukan manusia, Pak? Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi Anda ragu bahwa Tuhan menampakkan diri dalam rupa Oh, berarti manusia di Kejadian 18. sebentar. Kita Itu pakai bukan dalil ya. malaikat. Siapa bilang malaikat? Anda Oke, salah. sabar Pak Maguro. Saya tanya sama Pak Maguro. Yang datang kepada Paulus itu Yesus atau siapa? Ya Yesus dong. Oh, berarti salah ya. Bahwa Apa itu Yesus salah? hanya akan datang 2 kali, itu betul? Datang itu dalam rupa seperti dia terangkat ke surga. Anda nggak ngerti sih ayat-ayat Bible. Coba bacakan saya sebentar saya ingat dulu sebentar. KPR 1 nomor 11 dibacakan, Pak. Ya baca dong, saya kan bukan penghafal Alkitab. Loh, kok ngomong seolah-olah aku nggak ngerti Bible kau, tapi kau nggak tahu rupanya Bible kau. Ya baca kan saya. Mengapa nggak hafal. kamu melihat langit, hai orang-orang Galilea? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit itu, maka dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Betul? Iya, betul. Oke. Yang menyaksikan Yesus terangkat ke langit itu orang banyak atau sedikit? Orang banyak. Oke. Waktu Yesus mendatangi Paulus, 1 Korintus 9 nomor 1 itu, orang banyak atau orang sedikit? Dia sendiri? Tidak dia sendiri, tapi ada orang lain yang mendengar. Siapa yang mendengar? Pengikut-pengikut Paulus pada Berapa saat orang? dia Berapa orang? tidak disebut jumlahnya, tapi adalah pengikut-pengikutnya. Mendengar kan, bukan melihat kan? Ada sebagian mendengar, ada sebagian melihat cahaya. Di mana datanya? Tunjukkan kepada saya. Di Kisah Rasul 9 ada di 22 ya. Nggak ada yang melihat di situ. Melihat cahaya itu Paulus? Paulus yang melihat kan? Iya. Siapa? Ya. Katamu orang banyak tadi. Ya orang banyak. Loh, siapa yang orang banyak yang melihat itu? Ya itu pengikut-pengikut Paulus. Paulus yang melihat, yang lain tidak melihat. Di mana di situ dikatakan yang lain tidak melihat? Anda tunjukkan datanya kepada saya. Kan Anda yang mengatakan tidak melihat, ya Anda. Loh, Anda buktinya tadi dong. kan saya tanya nih. Lah, kalau sekarang Anda tidak setuju, Anda membantah, ya Anda tunjukkan buktinya. Coba tunjukkan kepada saya, Pak. Anda kan mengatakan yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus anak Maria. Nah, mana datanya, Pak? Itu jelas dong, yang mengaku itu adalah akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Apalagi yang Anda ragukan? Dia udah mengaku Yesus kok. Oh iya, oke. Berarti Anda lupa, Pak, ya, dalam data Matius 24
nomor 345, Lukas 21 nomor 8, Markus 3, data dari nomor 3 sampai dengan data 30 itu salah itu. Betul? Yang mana? Saya bukan penghafal, Anda sebutkan aja ayatnya. Oke. Baca dulu lah. Ketika Yesus sedang duduk sendiri di Bukit Zaitun, datanglah murid-murid untuk bertanya jawab sendiri dengan dia. Tuhan, bila manakah itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa jawab Yesus? Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Iya. Berarti masalahnya, betulkah Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Anda lupa tadi kan dikatakan pada saat akhir daripada kesudahan zaman. Loh, jadi bukan pada saat apakah waktu Paulus datang kepada Yesus datang kepada Paulus itu sudah kesudahan zaman? Belum. Berarti Anda tidak tahu di situ Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa ada orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus yang datang kepada murid-murid. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengaku sebagai Mesias kepada Paulus? Apa? Anda jawab. Apakah Yesus mengaku sebagai Mesias kepada Paulus? Loh, bukancah dia memerintahkan itu kepada Saya Yesus kepada bertanya. Saya bertanya. Jawab dulu. Coba turunkan coba gurunya Yes. kalau enggak tahu Pak isinya ini. Dijawab dulu pertanyaan saya. Betulkah Yesus yang datang kepada Paulus ini ada putra Maria? Betul. Oke. Berarti salahlah perkataan Yesus sendiri yang memperingatkan murid-muridnya. Yesus tidak pernah mengaku Mesias kepada Paulus. Anda buka tetapi Matius dia 26 mengatakan, nomor 39, Bang. Udah saya pahami itu, tetapi Yesus tidak pernah mengaku Mesias kepada Paulus. Siapa? Yesus tidak pernah mengaku Mesias kepada Paulus. Masa? Dia mengaku, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu yang disampaikan. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang boleh saya tanya nggak? Menurut Dari Yesus tadi tadi Anda udah kedatangan dia, bertanya sabar. Menurut Yesus kedatangan dia kedua kali itu kapan? Pada akhir zaman. Oke, berarti kedatangan dia yang ini benar atau tidak? Bukan itu akhir zaman. Ada dia nubuatkan atau tidak? Dia akan mengutus rasul itu, ada tidak? Yang mana sih yang Anda bahas ini? Dia yang bingung, kok aku yang bingung ya? Anda yang maksud apa, akhir zaman atau pada Yang saat datang ketemu kepada Paulus ini disebut oleh Yesus di dalam disebut oleh Paulus dalam Galatia 1 nomor 11, sebab aku menerima Injil yang aku bawa ini bukan dari manusia. Ya memang bukan dari manusia. Oh, Yesus tapi berarti Anda lupa. Anda lupa. 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa itu? Sebab banyak penyesat telah datang dan bepergian ke seluruh dunia, yang mereka tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mereka itu penyesat dan antikris. Anda lupa ini? Saya nggak lupa. Loh, berarti kenapa Anda menuju kepada Paulus? Itu yang saya heran. Iya, saya juga heran. Bagaimana Kenapa bisa kata Yesus Paulus tidak pernah mengaku Mesias kepada Paulus? Dengar dulu pertanyaan saya. Saya bisa buktikan bahkan Paulus mengaku sebagai Kristus. Saya bisa buktikan sama Mana Anda. dia mengaku sebagai Kristus? Oh, tenang. Oke, Sekarang tunjukin ayatnya, kita yang buktikan mana? dulu. Kita buktikan mana dulu, ayatnya? betulkah? Sebentar. Buktikan dulu kepada saya, betulkah Yesus yang datang kepada Paulus ini betul-betul Yesus putra Maria? Ya ampun, dia sudah mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu. Loh, tadi ingat kata Yesus. Apa tadi kata Yesus? Dia udah ngaku Yesus. Apa masa kata Anda Yesus? masih ragu? Apa kata Yesus Ya tadi? itu beda. Apa kata Yesus tadi? Waspadalah supaya Waspadalah. jangan ada yang menyesatkan Iya. kamu. Sebab Ya, banyak waspadalah, orang tapi akan bukan datang dengan berarti- mengakai namaku dan berkata akulah Mesias. Data Matius 24 nomor 23, 24, 25. Dengarin dulu. Oke. Dengar dulu. Ya. Pada waktu itu jikalau kamu mendengar Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab ya, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mereka akan menyesatkan orang banyak, bahkan orang pilihan. Pertanyaannya buat Anda. Sekarang buktikan kepada saya.
bahwa betul-betul Yesus yang datang kepada Paulus itu di perjalanan dia ke Damsik itu. Karena Yesus mengingatkan, jikalau kamu dalam data nomor 25-nya, jikalau kamu aku sudah mengatakan kalau ada yang mengatakan Mesias ada di gurun, Mesias ada di bilik, jangan kamu pergi ke sana. Dibaca Pak itu Pak. Nah sekarang murid-murid ya sudah diberikan hati-hati sama Yesus. Hanya kata Yesus dia hanya akan datang kedua kali. Tanda dia yang kedua datang apa? Anda buka Matius 24 nomor 31. Semua mata melihat, semua mata memandang ke langit, dan turunlah Anak Manusia dalam kemuliaannya diapit oleh malaikat. Sewaktu turunnya Yesus kepada Paulus itu, apakah semua mata memandang bisa melihat ke langit? Silakan Anda jawab. Jawabannya ada di Anda sendiri. Menipu lagi. Tetep layar Iwan Pila, tetep layar. Mana tanda kedatangan Yesus itu? Kata Yesus nih. Yesus tadi nanya, apa tanda kedatanganmu? Maka tanda kedatangan itu justru diingatkan oleh Yesus, akan banyak orang penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ingat ya, tanda kedatangan dia yang kedua hanya disebutkan Yesus satu kali itu. Itu di mana? Di akhir zaman. Matius 24 nomor 31. Maka kedatangan Anak Manusia yang kedua, ingat, Yesus tidak pernah berubah hakikatnya. Tidak pernah. Ibrani 13 nomor 8. Yesus tetap sama. Hari ini, kemarin, besok, selama-lamanya. Yesus lahir sebagai manusia. Sabar. Saya pakai dalil Pak. Yesus lahir manusia. Dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan manusia. Diurapi manusia. Dibaptis, disunat manusia. Ditahirkan manusia. Mengajar manusia. Pergi berjalan-jalan di Galilea mengajar manusia. Bermujizat manusia. Kemudian berdoa ketakutan di Taman Getsemani manusia. Bangkit dari kubur Lukas 24 nomor 437 sampai dengan 46 manusia. Dia ingin membuktikan dirinya manusia, maka cucukkan darah tanganmu. Masakah hantu punya daging dan tulang? Cucukkan tangan. Masih ketakutan murid-murid. Lalu apa yang terjadi kata Yesus? Kalau kalian punya makanan di situ, apakah kalian punya makanan? Sesudah itu baru mereka masih juga ragu-ragu. Nah, di sini untuk membuktikan dia terangkat ke sorga disebut sebagai tadi sudah nyata-nyata ya. Saya bacakan KPR 1 nomor 11. Mengapa kalian melihat langit, hai orang-orang Galilea? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit itu, maka dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Di dalam Matius 24 nomor 30-31, Anak Manusia duduk di sebelah kanan Elohim. Matius 26, Markus 14 nomor 62, Anak Manusia. Lalu di dalam Lukas 22 nomor 69, Anak Manusia. Kapan dia berubahnya? Tidak ada. Sementara Anda mengatakan bahwasanya yang datang kepada Paulus itu adalah manusia. Tapi kata Paulus, Galatia 1:11, aku berkata kepadamu, Injil yang aku terima ini bukan dari manusia. Kasih tangan, tepuk tangan dulu host. Nampak sekali. Oke. Betul? Penjelasan Anda itu bagus. Tapi dibantah dulu ya, Galatia 1 nomor 11 tadi. Bantah dulu. Oke. Galatia 1:11 ini dibaca Pak. Oke, pada waktu Paulus saat masuk ke kota Damsik itu Galatia 1:11 kita baca dulu Pak. Oke, silakan Anda baca. Oke, saya baca ya. Galatia 1 nomor 11. Kita bacalah, kita nggak suka cuman apa ya, walaupun saya ini umat hafalan ya kan, Anda itu umat cuman yang mana ingat saja. Oke, nih, sebab aku mengatakan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Betul sekali ya. Berarti Yesus terimanya dari siapa? Dari siapa? Saya jelaskan. Dari siapa? Jawab. Dari Paulus siapa? apa Yesus?
Paulus Iya, atau Yesus? Paulus menerima Injil yang dia bawa itu dari siapa? Dari Tuhan. Manusia atau bukan manusia? Pada saat dia datang Manusia kepada Paulus. atau bukan manusia yang datang kepada Paulus? Saya tanya, pada waktu Yesus Manusia menemui atau Paulus, bukan manusia yang datang pada kepada waktu Paulus? Yesus Jawab. bukan manusia, Jawab. bukan manusia. Oke, menurut Yesus kedatangan dia dilihat sebagai apa? Mana ada Sebagai disebut apa? sebagai manusia? Sebagai apa? Jawab. Sebagai Tuhan. Jawab. Sebagai Tuhan. Dia sedang membantah Bibelnya sendiri, hadirin. Oke, saya jelaskan. Sudah membantah Bibelnya Ini sendiri, Ustadz hadirin. Ustadz Sudah Yan. membantah Yesus, hadirin. Ustadz Kata Yan, Yesus, jelaskan dulu. kedatangan dia kedua kali di dalam dunia dalam rupa anak Manusia. Anda nggak paham. Pada waktu Yesus mendatangi Nama guru ini, Paulus, dia umur tidak di saya. dalam rupa manusia. Itu yang Anda lupa, ya. Waktu Yesus mendatangi Paulus, itu tidak dalam rupa manusia. Itu yang dimaksud di dalam Galatia itu. 1 Korintus 9 nomor 1 baca, Pak. Ayo baca, silakan. Saya nggak Oke, hafal, tapi saya oke, hafal, ya. maknanya. Anda sebelum- penipu ini, ya. Anda penipu, ya. Kalau nggak sesuai, Anda sebut penipu, gitu ya. Memang penipu Gini lah. Anda gitu loh. Baru-baru menengok pendebat yang tolol ini hari ini siang ini baru saya tengok. Bukankah Ayo, aku baca, rasul? baca. Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Iya, melihat dalam rupa manusia nggak? Lah ini Yesus ini. Nggak ada Yesus. disebut dalam rupa manusia kan? Yesus bukan. Itu kan bisa Nah, datang dalam rupa Ingat, manusia. ingat, tapi ingat, hakikatnya ingat. dia Tuhan. Tar dulu. Ingat kata Yesus tadi. Kedatangannya berapa kali? Berapa kali kedatangan dia? Kedua kali. 2 kali. Kali. Cirinya apa? Nah, kali kedua di mana? Di mana? Iya, 2 kali di dalam. Di mana? Di mana? Jawab di mana Bukit 2 kali itu? Jaitun. Bukit Di mana? Jaitun. Di Bukit Jaitun. Di mana? Jawab. Di Bukit Jaitun. Sama Bukankah seperti Yesus dia hanya terangkat. mengatakan kedatangan dia kedua kali hanya di akhir zaman? Iya. Dalam Iya. rupa manusia. Kasih Nah, aplaus. dalam rupa manusia. Dia Makanya nipu disebut dirinya sendiri, Anda harus terjebak akan dia, melihat harus. seperti Yesus terangkat. Nah, kalau terangkat itu dalam rupa manusia. Sedangkan pada Oke. waktu mendatangi Paulus, Berarti dia tidak dalam rupa Yesus salah ya manusia. mengatakan. Dengar dulu. Berarti Pemahaman Yesus Anda salah. bukan Anda yang conge judul ceritanya Anda ini. yang bingung Oke, sendiri. oke. Pertanyaan saya dijawab. Menurut Yesus hanya berapa kali dia datang? Dalam rupa manusia hanya 2 kali. Di mana? Dalam rupa bukan manusia bisa berkali-kali. Di mana dalilnya? Tidak disebutkan dia akan datang Di mana kedua kali dalilnya Pak Maguro? seperti halnya Bahwa dia terangkat. akan datang dalam rupa bukan manusia, di mana dalilnya? Dalilnya datang kepada Paulus, datang kepada yang lain. Aduh, Ngarang. gitu ya. Ngarang. Data di mana data Aduh. Pak Maguro, berat Pak Maguro. tidak Kau pernah ini mengaku menginginkan sebagai sekali. Mesias kepada Sebentar. Paulus. Anda Kau tuduh itu sebagai menginginkan sekali Tuhan yang bangkit dari kubur itu. Kau menginginkan mengikuti Paulus yang mencela hukum Taurat. Filipi 3:18. Kau menginginkan betul. Kau menginginkan betul Tuhan kau itu terhina. Ya. Kau menginginkan itu. Kau menginginkan Yesus mati di kayu salib. Kau ini berarti iblislah yang jadi bapakmu, bukan kami. Kenapa kau tertawa, Maguro? Sedih Ya, kau melihat logikamu itu. Bukan karena dia pintar. berantakan. Tidak, bukan karena kami pintar, tapi Bibelmu yang sedang kau dustakan. Kau menipu dirimu sendiri. Saya boleh Yesus mengatakan, dia hanya akan datang. Aduh, kasihan di band. Sabar, dia. Mas Guru, sabar. Ditahan dulu, tunggu narasumber. Aliteng. Yong, monitor Yong. Ya, kita tunggu aja. Hos.
Beginilah Oten. Kalau udah terjebak ya begini, main tombak. Saya enggak, saya masih di sini. Bukan yang di bawah loh, yang di bawah. Kan banyak itu coteng-coteng di bawah itu. Enggak, dia terlalu teriak-teriak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ajis. Tombak lagi bahas Bang apa Beni, sih Bang pakai Beni, Bang ditombak Beni monitor Bang Beni. Yang nombak itu TikTok sendiri. Sabar, Mak Kalau Guru, teriak- sabar. Ada tamu, disapa dulu, sabar. Bang Beni, Halo, Abang Katolik ya Bang? halo, Halo Bang Beni, Hindom. Yo, Oke, selamat sore. ya. Katolik kan Bang? Selamat sore waktu Indonesia Timur, selamat siang di sana ya. Iya. Selamat Saya Bang, Katolik. selamat. Siap. Sebentar ya Bang, silakan Ko Ajis. Ini ada Bang Beni dari Katolik, Mak Guru dari Protestan. Silakan. Emang bahas apa, Mak Guru, sampai tuh dia orang ketembak? Bukan, tadi kan ceritanya adalah bahwa Yesus datang kepada Paulus itu katanya itu adalah penyesat. Itu. Nah, oke silakan. Ya iyalah. Bang Dian, dilanjut. Iyalah. Nah Ustadz, jangan terlalu nafsu lah begitu. Akhirnya Siapa yang Anda- nafsu? Nggak nafsu, Saudaramu Bang. itu yang panas di bawah. Iwan Bang Pila Dian. yang nonton hampir 700 bantu saya tap-tap layar. Tunjukkan Bang Dian. kepadaku. Berarti Bang Dian. salah ya. Bang Dian, kita nggak Ya. nafsu, kita nggak punya anak ya. Kenapa? Kalau kita nggak punya nafsu, kita nggak punya anak ya. Makanya Bang Dian itu kalau dialog itu ya TikTok, jangan dimonopoli bicaranya. Loh, Anda nggak Baik, pakai Mas. data dari tadi kok. Loh, Anda Saya gantian tanya, dong coba bicara. saya tanya sama yang lain. Coba saya tanya sama yang lain. Pak Maguro dari tadi bawa data berapa biji sih? Satu. Itu pun ngaco. Jelas. Kalau C116 yang kau bawa kan? Dian pertama dari tadi bawa berapa data coba? Begini. Matius 24. Matius 24. Lukas 21. Markus 3. Bang Dian, gini, ayat-ayat yang Anda sampaikan itu saya akui sebagai dalil saya juga karena saya tidak membantah. Iya, Tetapi kalau Anda menafsirkannya tidak Anda membantah, salah. sekarang kita sepakati. Menurut Yesus, dia hanya akan datang 2 kali dalam rupa sebagai manusia. Mana tunjukkan datanya Yesus mengatakan dia datang bukan sebagai manusia itu mana? Silakan. Sebelumnya saya tanya dulu, mana? Enggak, jawab dulu. Tar Jawab dong. dulu, jawab dulu. Ntar dulu gini. Tadi Anda mengatakan Yesus hanya akan datang 2 kali. Mah, ayatnya mana yang disebut hanya itu? Loh, Anda sini sudah ngaku dari tadi. Anda yang ngomong hanya 2 kali. Mana? Oke, Mana berarti hanya? Hanyanya sebentar. mana? Hanya dan KPR hanya itu 1, mana? KPR 1 nomor 11 itu salah. Oke, baca. Ada hanya nggak di situ hanya? Hanya, Anda tahu hanya Oh only. iya, hadirin. Berarti Pak Maguro mengatakan Yesus datang berkali-kali, betul? Betul. Sana ayatnya tidak dikatakan. Mana dalilnya? Hanya. Mana dalilnya? hanya? Mana Anda bertanggung dalilnya? jawab dong. Oke. Kalau Anda mengatakan Oke, hanya, saya akan pakai mana dalil ya. hanya? Dengerin Oke, dulu. Only mana? Only. Kedatangan Yesus itu, nih saya bacakan datanya Anda. Pertama ciri-ciri kata Yesus, nih. Di dalam Matius 24 nomor 31, Markus 14 nomor 62. Sebentar ya. Matius 24 nomor 30. Oke. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat manusia di atas datang di atas awan-awan langit. Saya baca dari 39-nya ya, 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di atas dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi menurut Yesus, loh, ada hanya nggak di situ? Assalamualaikum Bang Jan. Ada tadi bilang Assalamualaikum hanya. Bang Jan. Waalaikumsalam. Sabar. Boleh Raja bertanya? Apa? Sabar Boleh dulu, Raja Bang. bertanya? Boleh Raja Sabar bertanya? dulu.
Sabar dulu. Sekarang saya minta tunjukkan bahwa Yesus menerangkan bahwa dia datang pada kali kedua itu kecuali di sini nih. Tunjukkan dalilnya bahwasanya dia datang. Gini. Anda tahu tidak? Dian Pratama itu moderator terkejam, Pak Maguro. Nggak masalah. Kalau nggak setuju silahkan. Gini. Iya, Dian, saya moderator terkejam loh. Saya nggak peduli Anda. Ya, nggak Saya masalah. minta di mana Yesus menerangkan bahwasanya dia akan datang dalam rupa yang lain itu. Silakan. Gini. Kalau dikatakan itu tidak ada kata hanya, berarti bisa terjadi. Itu konsep pengertiannya. Kecuali kalau disebutkan saya hanya akan datang, yaitu seperti ini. Baru Bapak nggak baca runtutannya, Pak ya? Nggak baca runtutannya? Nggak baca runtutannya? Baca dong. Oke, apa di situ? Dia katakan bahwa dia akan datang seperti halnya engkau melihat pada saat dia terangkat. Berarti kita melihat dia datang itu di dalam rupa Oke, sekarang manusia. siapa banyak pasang mata yang melihat Yesus datang kepada Ananias, datang kepada Paulus? Siapa banyak pasang mata itu? Siapa di sini dengar? Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa akan bergoncang. Pada waktu itu anak manusia, tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Yang mengatakan itu, saya tanya sama Anda, di mana murid-murid Paulus, pengikut Paulus itu menyaksikan? Apakah hanya Paulus sendiri? Apakah murid-muridnya menyaksikan? Saya minta dengan data. Silakan. Oke, di dalam Kisah Rasul 9 maupun 22, tidak ada murid Yesus yang melihat Yesus dalam rupa Berarti manusia selesai. saat mendatangi Paulus. Berarti itu selesai. Selesai. Ya, memang selesai. Anda keliru. Selesai. Anda tidak keliru. bisa membantah data dari Matius 24 ini, data 29, 30, 31. Berarti ini game selesai. Berarti betul kata Yesus, betul kata Paulus. Belum dijelaskan kok udah ngambil keputusan. Apa? Diem dulu, sabar. Belum dijelaskan kok udah ngambil keputusan. Oke, sekarang Anda kalau mau bilang begitu boleh. Saya mau bertanya di sini. Enggak boleh nanya. Kalau nggak mau Kau nanya, jelaskan kalau gitu kepada buka saya. komal sendiri lu. Iya, nggak apa-apa ini komal-komalku kok. Kok bilang Mana aku tenang. komalmu? Ngaku-ngaku. Tahan dulu, ibu worship, pertahan dulu. Jangan birahi kali, sabar. Bang Maguro dulu ya. Kabur sama guru. Ibu worship, silakan. Oke. Coba bantah data saya ini. Dalam Galatia 1 nomor 11. Sebab aku berkata kepadamu, hai saudara-saudaraku, Saya kan Injil yang bertanya, kuterima lagi ini. mau bertanya nih. Loh, emangnya Saya tadi mau kok nggak bertanya. minima? Kalian kok kan nggak minima? kiblatnya ke Arab kan? Di Arab sudah lebaran, kenapa kalian nggak lebaran? Kok nggak nyambung, Dek? Bulannya kemana? Emang bulannya beda ya, Nggak bulan di Arab nyambung sama kau, bulan di Dek. Indonesia? Nggak nyambung kau, Dek. Nggak Ya nyambung. ini aku tanya dulu, setelah itu kau bisa jawab, baru kau bertanya. Nggak perlu ku jawab yang nggak nyambung begitu, Dek. Jangan mau menanya. MG, kasih aku Jangan Mama mau MG. hanya mau Kasih aku Mama nanya. MG. Kasih aku Makanya Mama. jawab dulu. Makanya jawab dulu. Nggak perlu Kalian ku kan jawab. kompak nih, betul. Kasih aku Mama MG. Kasih aku Mama. Tujuannya kan nyembah-nyembah ke Arab. Siapa nyembah-nyembah ke Arab Arab ini? udah lebaran, kenapa kalian nggak lebaran? Ngomong apa kau ini, Dek? Kenapa kalian nggak lebaran? Jangan di mute dong, kayak pengecut kali kalian. Ibu worship, mau gimana sih? Kan waktunya aja udah beda. Aduh, nggak penting. Pertanyaannya remeh itu, nggak perlu dijawab. Saya turunin. Pengecut kali kalian. Ini dengan di sana tuh beda. Turunkan anak babi nih. Mana MG? Coba dikasih aku Momot. Dian, kenapa kau nggak mau ditanya, Dian? Loh, apa urusannya dengan kau? Munte diam. Iya kan kalau Udah buang aja, buang. Gitu. Munte Buang atau aja. Nurdin itu. Udah, buang aja lah, nggak usah dipanjang-panjangin. Berarti dari pembicaraan kita tadi sudah terbukti bahwasanya Yesus ya yang datang kepada Paulus itu bukanlah anak Maria. Betul ya? Cukup ya, aplaus dulu. Cukup. Nah, kalau tadi kita bahas di dalam Islam itu ada dua metode. Ada namanya hisab, ada namanya ru'yatul hilal. Nah, itu dibenarkan dari dulu juga. Dari dulu juga sudah ada yang namanya
perbedaan dalam hal furu'iyah. Itu tidak pokok, ya. Itu tidak pokok. Ya, oke. Bang Hilal Muslim atau Kristen? Bang Hilal Muslim atau Kristen? Sudah nyata Islam, bro. Dia nanya, bro. Dia udah hilal namanya. Islam, bro, Islam. Ya kalau Islam ucapkanlah passwordnya gitu loh. Apa yang mau disampaikan Bang Hilal? Silakan kalau Anda Muslim, monggo. Ya, dan aku juga moderator terkejam. Udah aku bilang Dian Pratama tuh moderator terkejam. Ma Guru kabur tadi nggak bisa jawab kan, muter-muter. Ya Pak dalilnya Mamot. itu. Pak Mamot kirimin itu dah, kirimin paus dah, kan terkejam. Nggak perlu, aku nggak perlu momot. Apa nggak perlu pause aku? Naik kau Dika, aku tanya sama kau, nggak apa-apa. Kita kan temanya pada mulanya Yesus. Kalau kau mau jawab boleh. Kalau kau cuma congor nggak usah deh. Please, 62 Muslim atau Kristen? Please. Kau kan pintar nih. Sabar Nggak, dulu nggak, deh, Kak. aku bodoh, nggak apa-apa. Aku bodoh, biarin aja Dian Pratama bodoh. Please, Muslim atau Kristen? Ya Kristen, Kalau bodoh yang kenapa aneh kenapa nggak bisa ditanya ya? Baru ini saya lihat Komal nggak bisa ditanya gitu. Oke, jawab dulu temanya. Nanti kau jawab ya. Ranka, pada mulanya Yesus, betul atau tidak itu? Enggak, artinya bisa ditanya enggak? Bisa, gampang. Jawab dulu temanya, gampang. Saya Dari jawab. tadi kok tidak mau ditanya? Iya, karena belum selesai temanya. Sekarang gini, kau tidak tahu jawab dulu. Bukan belum selesai. Kapan Duluan selesai Yesus, kalau duluan kamu yang Allah. ngomong Sabar. Kau jawab ya. Kalau sudah kau jawab, aku akan jawab pertanyaanmu. Duluan Yesus, duluan Allah. Silakan. Iya, karena kalian bisa berbohong, jadi kok bohongi terus saja yang naik-naik ini. Loh, bohong apa Ya, aja? Bibelmu kau Iya, bohong. kau kan bisa berbohong dalam 3 hal. Pada mulanya adalah Nah. firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul? Iya, Bohong cuma itu. naik di Komal kalau nggak bisa tanya jawab. Ini kan diskusi. Nah kan diturunkan kan kau kan? Diturunkan sama Dian Pratama. Kau jawab dulu itu. Aku udah janji sama kau. Kalau kau bilang duluan Allah, oke. Duluan Yesus, oke. Sesudah itu aku jawab pertanyaanmu. Kan janji kau begitu. Kenapa kau takut? Kristen, berat kalian menjawab pertanyaanku itu. Satu aja, aku cuma nanya satu. Duluan Yesus, duluan Allah. Itu dulu. Kasih ludah dulu kalau penghujat mah. Enggak, dia nggak ngujat. Cuman dia memang cuma jago framing doang. Assalamualaikum. Ngapain kalau cuman begitu aku dinaik-naikkan orang-orang congek begitu DNK ini si Munte ini. Raja Padoa Muslim atau Kristen? Udah, kau mau diskusi? Mau diskusi deh. Oke, jawab ya, ini passwordnya nih. Boleh. Duluan Yesus, duluan Allah, silakan. Allah. Oh Allah, oke, bagus. Berarti salah ya? Yohanes 1 nomor 1 salah ya? Salah. Ya. Udah kan aku jawab. Oh dia Aku dulu ngakui ya bertanya, Dirin. ya. Ya udah. Mana Kasih duluan, plus dulu Allah host. atau Muhammad? Dia Tanya dulu sudah saya. mengakui, Mana duluan, Allah atau Muhammad? sudah mengakui Yohanes 1 salah ya. Oke. Plus lagi Yos. Oke, Iya, apa yang mau kau tanyakan? Aku dulu bertanya ya. Apa yang mau kau tanyakan? Mana duluan, Allah atau Muhammad? Saya nggak tahu Allah tuh yang mana, nggak tahu saya. Masa nggak tahu kau itu? Enggak, saya nggak kenal Allah, nggak kenal deh. Saya nggak kenal Allah, nggak kenal saya. Nggak kenal Nah, saya. kalian Allah Nggak ada itu kami gitu. bilang Allah, Kalian- nggak ada deh, nggak ada. Aduh, Nggak orang kenal Arab Allah. itu masa lupa kau? Nggak kenal Tahu saya. kau Allah itu orang Arab itu? Nggak ada. Nggak ada saya kenal Allah, Berarti nggak ada deh. kau nggak pernah baca Al-Quran kau? Nggak Kotor ada kau, dalam nggak pernah Al-Quran baca Allah, nggak ada deh, nggak ada Makanya deh. jangan buka Bibel dulu, Al-Quran dulu buka. Nggak ada tuh. Coba saya tanya. Kok Aziz? Nabila, Jihad, ada nggak Allah dalam Al-Quran?
Ada Nggak nggak ada. Allah? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, itu orang Arab itu si Allah. Nggak ada. Mana disebut Allah orang Arab? Nggak ada tuh. Nanya Nggak aja tahu. kau nggak bisa. Dari Nggak tadi ada. Oh, hadis. dengerin. Hadis Cange, nggak ada. dengerin. Kalau mau menghujat itu yang benar gitu loh. Ada nggak dari tadi saya menghujat Tuhan kau? Nggak ada. Hadis Nggak ada. Cange, Iya. dengerin. Shh, dengerin. Ya, aku dari tadi, walaupun aku keras ngomong, saya tanya sama semua kalian di sini, pernah tidak saya mempelesetkan nama Tuhan mereka? Pernah tidak? Enggak pernah. Jumadi, kau buka mute-mu. Pernah tidak aku memanggil Yesus misalnya encus? Pernah enggak? Pernah enggak? Apa Dian? Pernah tidak saya melecehkan nama Tuhanmu? Bentar dulu Dian, kita kan saya sapa dulu kamu. No. Jawab. Dengan aku nggak usah panjang lebar, nggak usah basa-basi. Saya tanya. Pernah tidak Dian Pratama menyebut nama Tuhanmu dengan bahasa aneh-aneh? Wah, aku mana tahu itu Dian. Penipu kan? Pernah tidak aku mohon maaf memanggil nama Yesus dengan mempelesetkan namanya? Pernah tidak? Nggak pernah, aku nggak menyaksikannya, tidak aku lihat itu loh. Ya berarti kan kau belum pernah melihat aku kan? Nah saudara kau tahu tidak? Di dalam Islam kami tidak menyebut Tuhan kami Allah. Tidak, Allah. Nah belajar Raja Padoha. Kau Kristen ya. Kami hormati di komal kami. Dengar. Dengar deh. Dengerin. Dengerin. Diam satu-satu. Aku dengar Raja Padoha dulu. Dengar baik-baik. Pasang telingamu. Kau di sini dengar dulu Conge. Dengerin dulu Conge. Kau di sini bukan untuk kuhina. Aku tidak sedang melecehkan agamamu, tidak sedang menghinakan nama Tuhanmu. Justru kau yang menghina kami. Dengar, pasang telinga deh. Pasang telinga baik-baik. Loh, sejak kapan orang Islam menyebut nama Tuhannya Allah? Sejak kapan? Orang Islam mana yang menyebut nama Tuhannya Allah? Allah kau ini. Nggak tahu. Keseringan Orang dia kayak- Islam mana yang menyebut nama Tuhannya Allah dalam apa nama seluruh dunia? Enggak ada. Tidak Allah pernah sama- ada orang Islam menyebut nama Tuhannya Allah. Enggak pernah ada. Cuman kalian Bahasa yang Arab mempelesetkan. Enggak bisa ini apa ya? Arab itu Allah. Inilah kalian ya, datang ke Komal Muslim, otak nggak dibawa, sentimen dibawa, kebencian yang kalian bawa. Saya pribadi ngomong keras-keras dari tadi. Wallahi selama saya ikut diskusi udah berapa tahun ini, saya nggak pernah melecehkan anak Maria, nggak pernah saya. Saya tidak pernah, mohon maaf, itu ada yang nulis di bawah, encus katanya. Saya nggak pernah menyebut Yesus begitu. Ya, Dian Pratama selalu menyebut Yesus. Yesus, kau tadi belajar kau menghargai, katamu agama kasih. Sedangkan kau menampilkan kepada kami melecehkan nama Tuhan kami. Belajar kau dek. Itu yang diajari Yesusmu. Melecehkan nama Tuhan orang. Saya tidak pernah melecehkan Yesus. Saya selalu mengutip perkataan dia tentang dirinya. Yang saya pertanyakan kepada kalian, dengar. Hey, dengerin. Jangan downgrade. Ya, jangan downgrade. Ya, bahwasanya yang namanya kami Muslim tidak ada maksud menghina kau. Menghina Tuhanmu tidak. Kami mau mendudukkan Yesus menurut Yesus. Sekarang aku jawab pertanyaanmu. Kau bertanya, siapa yang dahulu ada? Sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad itu di dalam Quran surah Al-Kahfi dikatakan begini. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Diam dulu Conge. Diam dulu. Kalau kau nggak ngerti, diam. Simak. Ya. Muhammad tolong dikondisikan. Botol begini kita jawab. Dengan dalil. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku manusia seperti kalian. Ya, manusia. Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi, tahun gajah.
12 Rabiul Awal. Dia punya bapak namanya Abdullah, punya ibu namanya Aminah. Saya jawab ya, dia manusia, dia ciptaan Allah. Dari bapak yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, punya ibu bernama Aminah binti Wahab. Dia lahir di tahun 571. Ya, meninggal beliau itu di usia 40 di Madinah. Ya, beliau meninggal. Dia manusia seperti saya. Yang membedakan yuha ilai, dia menerima wahyu dari Allah. Jelas? Sedangkan Allah, kapan adanya Allah? Allah itu adalah huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Selesai saya jawab, oke? Sekarang giliran saya nanya sama kau. Saya tanya sama kau. Yesus kapan lahirnya? Silakan. Dijawab pertanyaanku. Sebelum ada dunia ini, Yesus sudah lahir. Di mana dalilnya? Sedangkan dia sang pencipta. Tunjukkan dalil. Di mana Yesus menciptakan? Silakan dalil. Di mana menciptakan? Dia di Bibel. Ya di mana deh? Bibel ayat pertama itu Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yesus? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Yesus itu kan Tuhan Yesus. Oke, diambil alih dulu. Udah azan asar, saya izin dulu. Iwan Pila di bawah hampir 700 mata memandang. Tolong bantu saya tap-tap layarnya. Kak Januari, naikkan muslim yang lain. Saya mau sholat dulu. Siap. Yang monitor yang. Masukkan dulu yang lain. Saya mau sholat dulu. Siapa nama Tuhanmu? Gue tanya dulu kau. Raja, tahan. Bang, disapa dulu tamu yang baru datang ya. Bang Zain, monitor Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, selamat Idul Fitri aja. Abang lebaran hari ini ya? Siap. Terima kasih ya Bang. Besok Abang. Siap. Insya Allah. Ya, saya terima kasih ya Bang. Izin dibawa dulu ya. Oke. Ini kita ada kedatangan tamu hoten. Silakan. Makasih Bang. Assalamualaikum. Yuk, siapa ngomong, Jumadi apa Raja? Satu-satu, Kristen. Boleh. Saya ngomong boleh? Iya boleh. Bang Raja di mute dulu ya. Bang Raja di mute dulu. Gantian. Silakan Jumadi. Ya. Saya menanggapin tema aja lah. Pada mulanya Yesus. Pada mulanya Yesus itu nggak ada ayatnya. Yang ada itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Dan firman itu adalah manusia, dia diam di antara kita. Rujukannya manusia namanya Yesus itu di Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Relnya ke 17 sana. Begitu, Mbak. Iya, itu kan pada mulanya firman. Firman jadi apa? Ya, jadi manusia. Kita nggak bisa Siapa namanya? Yesus di ayat Ya udah, pada mulanya Yesus. Enggak, harus dipisahkan Bang. Pada mulai adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sampai di situ dulu. Nah, baru kita meneruskan. Siapa sih firman yang menjadi manusia itu? Gimana? Itu ada di mana sih ayat itu? Nah, firman itu yang menjadi manusia, wujudnya adalah namanya itu di Yohanes 14 sampai 17. Namanya di 17 adalah Yesus, Bangko. Iya kan firman, pada mulanya firman. Firman yang pada mulanya ini si firman. Firman ini kan akhirnya jadi manusia. Oh, bukan firman, Bang. Perhatikan saya baca Bang ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Firman itu adalah Allah. Perhatikan. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita.
Berarti pada mulanya Allah, bukan firman. Ya itu udah sakit kan. Di situ ditulis pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Gitu. halo. Iya kan makanya nggak salah iniannya. Kan nggak salah itu judulnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Terus di belakang firman itu telah jadi manusia. Siapa manusia itu namanya? Ya harusnya judulnya ini begini, pada mulanya Jangan. Justru dan firman pertanyaannya. itu adalah Allah Bang, dan firman itu adalah manusia, harusnya begitu. Juk, kan ditanya Juk, firmannya jadi apa? Ya firman itu nggak bisa kita mengutip satu ayat saja Bang, harus kita. Ya udah satu perikop lu bacalah, gak apa-apa. Ya. Emang hafal? Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah tuh. Firman diganti itu. pada mulanya Allah, bisa nggak? Firman dengan Allah sama nggak? Gimana? Firman dengan Allah sama nggak? Ya di situ tertulis memang begitu Bang, kan nggak mungkin kita menambah. Terus firman jadi siapa? Dan firman Allah itu kan tadi jadikan Allah itu bersama-sama dengan firmannya, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Kan- Yesus Bang. Cumadi, kau kan sudah baca satu Bible. Satu perikop kecil dong, satu perikop. Ya. Tapi ngomong-ngomong hafal nggak tentang Yohanes itu? Satu perikop. Hafal apa cuma baca? Ya kita jangan menghafal aja, kita harus memahami konteks ayatnya. Oke, berarti tujuannya. paham kan? Sip. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya dijelaskan di situ yang paling awal mula-mula adalah firman, betul? Dilanjutkan Bang, yang dipotong. Iya kan gua nanya, Ju. Gua nanya. Iya, pada mulanya adalah firman. Kalau Ju, sampai situ betul. Aku takon karo kowe ge. Pada mulanya firman, oke? Benar. Di ayat Ya. itu tuh pada katanya hafal, katanya faham. Aku tak paham nih. Aku pusing Ya, nih. pada mulanya adalah firman. Kalau kita baca sampai situ betul. Sebentar. Terus Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. ya, Berarti ada dua dong. Antara firman dengan Allah ada dua. Kan bersama-sama. enggak dua Bang. Hakikat itu, Wah, satu hakikat itu. Firman sama daging satu hakikat itu. Host. Ngerti firman coba ngerti firman enggak sih tuh? Firman itu apa menurutmu kan? Iya, firman itu kehidupan. Jangan lempar orang dulu, itu nggak hormati. Itu apa? Suara saya putus. Enggak, aman. Bil, sabar dulu Bil. Enggak, Bang jadi Raja, satu dulu. tahan, Bang Raja tahan. Ya, lanjut kok. Si tok lah, si lah. Kepriben toh. Cuk. Enggak, nanya sama Jumadi, Cuk. Aku kan takut kalau kowe, Cuk. Ya, kan kowe paham kan? Satu Bible, satu perikop, kowe paham kan? Bukan cuman hafal, tapi paham. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah. Iya kan, bersama-sama Allah. Baru firman itu adalah Allah, iya kan? Artinya ada dua kemudian jadi satu gitu, Cuk. Jadi satu. Cuk, masa kau ganti nama Raja jadi Cuk? Cuma Cuk, kepriben iki. Bang Ben, sebentar Bang Ben ya. Ini lagi belajar sama ahlinya nih. Saya lagi belajar sama core of the core. Jumadi. Cuk. Ya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah.
Ada firman, ada Allah, mereka bersama. Artinya ada dua, Cuk. Firman itu adalah Allah, kemudian menjadi satu, gitu, Cuk. Ya. Iya, pada duanya adalah duinitas, bukan trinitas kan? Pada mulanya duinitas, jadi oneness. Enggak, pada mulai di situ udah disatukan, Bang, karena nggak bisa dipisahkan. Enggak, belum dengan disatukan, dirinya. Ju. Disatukan di ayat ketiga, paragraf ketiga, Ju. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Jadi pertama satu tuh firman. The only one firman. Yang kedua firman with Allah. Isn't it? Yang ketiga firman itu adalah Allah. Jadi udah nyatu tuh, Ju. Ya, udah nyatu, betul, udah nyatu. Iya, Ju. Tenan tah? Ya. Nah, terus di akhirnya firman itu telah menjadi manusia. Nggih? Iya nggak sih, Ju? Iya, betul. Manusianya siapa jenenge, Ju? Namanya siapa, Ju? Yesus, Ju. Nggih, Ju. Kepripen, Ju. Cunya macet. Gagal maning so. Macet maning Johnson. Iya, Bang, Yesus, firman itu adalah Yesus. Iya kan, artinya pada mulanya Yesus bersama-sama Allah. Yesus telah menjadi Allah. Ya, Yesus menjadi manusia. Manusia itu menjadi Yesus. Nah, ngono. Bukan. Firman itu atau Allah itu telah menjadi Yesus. Okay. Antara Begitu. firman dengan Yesus beda gak? Gimana? Apa bedanya? Apa bedanya antara Yesus dengan firman? Bedanya itu adalah firman itu adalah Bapa. Pada awalnya adalah Bapa. Ya. Bapa itu bersama-sama Allah. Ya. Bapa itu telah menjadi manusia. Ya. Bapa itu bernama Yesus. Ya, betul. Hah? Allah itu. Bapak itu. Presiden, Cu. Aku mau yang pertama firman. Ini namanya pada mulanya beleng-beleng. Ya salah. Ya, firman baru daging. Cuk. Daging ada apa? daging Daging lagi, apa? Cuk. Daging apa? Enggak ada daging. Bang Ben, Ya, Bang Ben. yang diulang, Bang. Sebetulnya realnya di Yohanes 1 ayat 1 itu. Dagingnya itu nanti besok baru lebaran baru makan daging. Sekarang belum ada daging. Oh, sampean ini. Kalian nggak jawab. Mana duluan Allah atau Muhammad? Itu aja dulu tanya. Pertanyaan jawab. Ya Allah dulu lah. Masa mau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan manusia. Mana sih? Bukan Allah. Hah? Apa? Kenapa jadi Muhammad kalian sembah? Suaramu nggak ada. Kenapa jadi Muhammad kalian sembah? Ya, kasih kok Ajis yang ngomong aja, jangan aku ke Ajis. Lanjut ke Ajis. Kok Ajis mau asar? Nggak apa-apa, bentar. Ya salam. Siap. Berarti aku diajak ngomong sama aku. Raja, piye, Ja? Padok. Gimana, Padok? Apa? Apa yang ditanya apa, Pak? Aku cuma bertanya, yang mana Tuhan kalian ini? Aku bingung ini. Aku bertanya dulu. Yang kebingungan tuh Tuhan kau. Kalian bilang Allah pertama, tapi faktanya Muhammad yang kalian sembah. Sampai sembah Nabi Muhammad. Ya elah. Padok. Aku nggak tahu cara nyembah Muhammad. Sama tuh bilang kita nyembah Nabi Muhammad. Beleng-beleng nih anak.
Iya Bang Ben, kita tanya dulu cara nyembah Nabi Muhammad tuh gimana? Tanya dulu aja. Nah, itu dia. Iya. Faktanya kan kalian kan mengikuti Muhammad ya kalian. Kenapa mengikuti Muhammad kalian bukan mengikuti Allah? Doha. Faktanya itu gimana? Cara nyembahnya gimana? Cara nyembah Nabi Muhammad tuh gimana, Doha? Iya, cuma namanya kalian panggil di toa. Panggil gimana, Doh? Gimana, Doh? Doh. Biasa lah. Panggilnya gimana, Doh? Mobil Tamiya nggak pakai baterai ini. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itunya kalian. Doh. Salah, Doh. Kau itu bukan Pak Doh. Jadi dibangkit di depannya jadi Pak, tapi BO aja, Doh. Kenapa itu sembahyang kali? Bodoha. Salah, Bodoha. Bukan Pak Doha, Bodoha. Salah. Ada juga Ulang lagi. tunjukkan jalan yang lurus. Berarti nggak lurus kalian selama